Halo, assalamualaikum. Aja di sini dan kamu di sana, dan sekarang kita mau bahasin vektor kelas 10 SMA ya. Konten atau apa aja yang bakal kita bahas di vektor kelas 10 SMA ini, vektornya vektor versi fisika ya, bukan ada bedanya dengan matematika sih. Maksudnya kita nggak akan bahas vektor selengkap di matematika karena vektor juga akan dibahas di pelajaran matematika. Intinya nanti di vektor kelas 10 SMA ini, yang pertama kita bakal kenalan dulu ya, terus nanti kita bakal ngomongin resultan vektor dan perkalian vektor. Cuma saya mau kasih tanda ini nih, bintang ya. Untuk perkalian vektor, beberapa guru atau beberapa guru fisika itu cenderung belum mengenalkan perkalian vektor di sini ya. Nanti karena dipakainya itu relatif di kelas 11 atau kelas 12 seperti itu. Atau bahkan mungkin nanti nggak diajarin ya. Cuma nggak apa-apa, ini biasanya juga butuh. Nanti saya coba share ya, walaupun nggak selengkap resultan vektor. Jadi bisa dibilang tokoh utama kita bahas vektor di kelas 10 adalah resultan vektor. Kenapa tokoh utama? Karena persoalan soal fisika tentang vektor banyak bertanya tentang resultan vektor seperti itu ya. Langsung aja, yuk kita kenalan dulu sama vektor. BTW vektor yang kita omongin adalah kalau di fisika ya, vektor tuh intinya salah satu besaran dari klasifikasi besaran yang banyak. Jadi besaran yang begitu banyak di fisika itu dibedain berdasarkan besaran skalar sama besaran vektor ya. Nah, besaran skalar mah yang nggak punya arah, kalau besaran vektor punya arah sekaligus punya nilai ya gitu. Contohnya gaya kan ada arahnya. Misalkan saya narik meja ke belakang dengan gaya 20 Newton, berarti kan ada arah ke belakang. Atau suatu mobil bergerak ke arah timur dengan kecepatan 50 meter per second, widing but amat ya. Jadi ada kata-kata timur, jadi itu artinya punya arah seperti itu ya. Vektor tuh nanti dikasih simbolnya ya. Simbol vektor itu sebenarnya secara gambar ya panah ya. Secara lambang besaran vektor nanti biasanya cetak tebal. Kalau nggak cetak tebal, nanti dia cetak biasa tapi di atasnya ada tanda panahnya, seperti P momentum, F gaya, A percepatan, atau V kecepatan. Ini di atasnya ada arah panahnya ya. Kalau nggak ada arah panahnya biasanya dicetak tebal seperti ini ya. Terus nanti besar kecilnya vektor tuh dilambangkan dengan panjangnya anak panah. Ini misalkan F2 cuma 2 Newton, dia kecil. Nih F1 5 Newton, berarti berada panjang gitu ya. Jadi seperti itu. Arahnya juga ya ngelihat dari pucuk arah panahnya ya. Jadi vektor F1 arahnya kemana? Yuk ke sana tuh. Kalau secara mata angin ke arah nih timur laut ya. Atau secara koordinat ini arahnya 37 derajat dari sumbu X seperti itu. Dan nanti dalam pembahasan ke depan di bab vektor, arah vektor itu kita nanti bakal banyak nyatakan dalam sudut ya. Jadi konteksnya sudut itu nanti dimulai dari nolnya di X positif. Jadi kalau ada arah 37 derajat berarti arahnya arah ke sana ya. Karena 37 derajat itu maksudnya adalah arah dari sumbu X 37 derajat ke atas alias di kuadran 1, maka arahnya seperti ini ya. Oke, dan nanti untuk sifatnya ada istilah vektor positif, vektor negatif itu ya menyesuaikan koordinat kartesian. Kalau ke atas positif, ke kanan positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif ya. Terus nanti resultan itu intinya bisa penjumlahan dan pengurangan ya, seperti itu. Itu perkalian. Oke, FYI dulu, nanti kita bakal mainan sin cos tan yang kalian belum pernah pelajari sebelumnya di SMP maupun di pelajaran matematika ya. Di fisika juga apalagi ya. Makanya sekarang mau sedikit saya kenalin dulu tentang trigonometri karena bakal pakai. Simpelnya trigonometri itu operator baru nih. Kalau kalian tahu 4 kali 5 20. Nah, sekarang kali itu adalah operator. Jadi kalau di sini ada tulisan sin 30 itu sama dengan setengah, jangan protes. Karena kalau ada 30 ini maksudnya derajat ya. Kalau ada sudut, di depan sudut dikasih keterangan sin, cos atau tan, maka dia akan punya nilai ya. Nilainya didasarkan dari nilai perbandingan dari segitiga ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kita coba bedah satu sudut. Misalkan sudut 30 derajat ya. Sudut 30 derajat tuh ini sebelah sini segitiga ya. Sebelah sininya segitiga. Kalau 30 derajat ini menjadi patokan sudut, maka saya kasih tahu ini namanya sisi samping, yang ini namanya sisi miring, dan ini namanya sisi depan ya. Jadi kalau nanti kalian mau tahu
nilai dari sin sudut 30, maka pakai perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya 1, sisi miringnya 2. Jadi sin 30 itu 1 bagi 2 alias setengah. Ulang, 1 dari mana? 1 tuh dari sini nih. Kok ini 1 sih? Ya karena memang angkanya 1, ini 2, ini akar 3. Perbandingannya seperti itu ya. Ini udah menjadi acuan ya gitu. Jadi dapat nilai dari mana? Dari perbandingan. Sekarang kita coba cos. Cos itu katanya samping bagi miring. Samping itu tadi ini akar 3, miringnya 2. Berarti kalau pengen cos samping bagi miring, berarti cos 30, yaitu 30-nya sudut ini, sampingnya akar 3, miringnya 2. Berarti akar 3 per 2. Akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Seperti itu ya. Nah, satu lagi tangan nih. Kalau tangan itu bisa didapat dari depan per samping, bisa juga dari hasil bagi sin dibagi cos dengan sudut yang sama, seperti itu ya. Jadi untuk sudut sendiri kan dari 0 sampai 360 derajat itu banyak banget ya. Tapi di antara 0 sampai 360 kita cukup apalin 0 sampai 90. Ngapalinnya sudut istimewanya aja, yaitu di angka 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90, 37, 53. Kenapa istimewa? Karena banyak sering dipakai sama angkanya udah enak banget nih buat dijadiin perbandingan ya. Bisa dibilang ini wajib diapalin ya gitu. Dan untuk nilai tangan kita buktiin. Katanya tangan itu sin per cos. Ini 0 dibagi 1, 0. 1 dibagi 0, tak hingga ya. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. Fix ya. Tangan bisa dicari dari hasil sin dibagi hasil cos dengan sudut yang sama ya, seperti itu. Oke, pasti masih bingung ya. Nanti nanya ke guru matematika ataupun kita belajar lebih spesifik di bab trigonometri nantinya, atau bekalnya ini aja intinya. Kalau tahu ada sin ke sudut tertentu, maka hasilnya pasti segitu. Hasil segitunya tahu dari mana? Lihat di tabel ini. Kalau kalian bingung sama hasil dari perbandingan sisinya ya. Ini nantilah lambat laun juga jadi bisa gitu. Oke, next kita langsung lagi ke bab yang kedua, ke poin berikutnya, yaitu tentang resultan vektor ya. Kita bakal bahas resultan vektor itu 2 kajian ya, secara grafis sekarang nih, nanti selanjutnya secara analitis. Secara grafis nanti kita bakal dipandu sama gambar-gambar ya, dan memang nyari resultannya juga dari gambar gitu. Resultan sendiri intinya bisa penjumlahan, bisa pengurangan ya. Terus secara grafis nanti bisa dicari dengan cara menghubungkan pangkal vektor yang pertama atau yang awal dengan ujung vektor yang akhir. Jadi istilah pangkal itu adalah ujung yang tidak ada panahnya. Tapi kalau istilah ujung itu ya berarti ujung nih yang ada tanda panahnya, seperti itu ya. Terus intinya resultan vektor tuh punya kemungkinan seperti ini ya. Resultan itu akan kurang dari sama dengan jumlahnya, atau bisa lebih dari sama dengan selisihnya. Atau gini deh, dulu lagi kalian cuma kenal operator itu cuma biasa, nggak ada istilah vektor. 6 ditambah 8 itu adalah 14. Tapi kalau di vektor 6 tambah 8 bisa jadi 10. 6 tambah 8 bisa jadi 2. Bisa jadi pokoknya di antara selisih antara 6 sama 8, dan bisa jadi sampai ke angka 6 tambah 8. Artinya kalau angkanya 6 sama 8 dicari resultan, maka resultan dari angka 6 dan 8 berkisar dari nilainya 2 sampai 14, seperti itu. Jadi mungkin dong hasil 6 sama 8 tuh enggak 14, bisa juga 13, 12, 10 gitu ya. Oke, itu nanti bisa kita buktikan lewat yang analitis. Nah, sekarang yang grafis dulu deh ya. Kalau kalian mau ngejumlahin vektor A tambah vektor B, itu nanti jadi garis resultan atau jadi vektor resultan, gambarnya kayak apa? Gambarnya adalah kayak tadi nih. Hubungin pangkal vektor ke ujung vektor yang terakhir. Ini ceritanya A tambah B. Berarti vektor awalnya A, pangkalnya di sini, endingnya adalah vektor B, ujungnya di sini. Maka resultan adalah garis yang merah yang arahnya dari pangkal menuju A akhir. Ini adalah resultan A tambah B. Cara demikian namanya cara segitiga. Hubungin ya. Nah, ada lagi namanya cara jajar genjang buat nyari resultan vektor. Ya, bisa dilihat ya. Cara jajar genjang intinya kita sedikit kasih garis bantu yang sejajar dengan vektor B dan vektor A yang panjangnya sama, nanti di suatu titik bakal ketemu, terus kita tarik, dapat deh resultan. Lihat, sama-sama A tambah B, sama-sama A tambah B, dan panjangnya dan arahnya juga sama loh. Jadi intinya cara segitiga sama cara jajar genjang sama baik ya gitu. Tapi
Ada sedikit beda kalau kita punya vektor yang lebih dari 2, misal 3, 5 dan seterusnya. Kita kudu pakai cara poligon ya. Caranya sih sebenarnya sama dengan yang prinsip resultannya ya. Intinya ya hubungin aja ya dari maaf agak beda ya. Pokoknya hubungin dari ujung vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Jadi kalau ini A tambah B tambah C, vektor awalnya adalah A, akhirnya adalah C. Maka hubungkan ujung dari vektor pertama yaitu A ke ujung vektor terakhir yaitu C. Jadi resultannya seperti ini. Set ya. Oke. Lanjut kita ke kajian secara analitis. Saya mau kasih sedikit penekanan dulu. Resultan vektor yang secara analitis itu lebih banyak muncul di soal dan sedikit lebih berat, sedikit banyak lebih matematis dengan diwarnai oleh trigonometri ya. Di sini udah kelihatan banyak muncul sin cos tan gitu ya. FYI, sin cos tan itu ceritanya katanya terinspirasi dari anak kuliahan yang ngekos di sebuah perantauan. Ceritanya sin cos tan tuh punya singkatan. Sini kekosan tangan gitu. Bukan ya, bukan. Itu intermezzo, maaf. Bukan sama sekali ya. Ini sin cos tan itu sinus, kosinus sama tangen ya. Jadi gini ya. Secara analitis kalau mau ngejumlahin vektor tuh ya ada 2 cara. Skip dulu. Cara yang pertama kalau vektor yang mau dijumlahinnya 2 atau yang diresultannya 2 sama yang lebih dari 2. Tapi sebelum kita kesini, dalam proses kita menyelesaikan resultan yang 2 vektor atau yang lebih dari 2 vektor, kita nanti bakal butuh yang namanya penguraian vektor ya. Oke? Kita cari tahu dulu maksudnya apa penguraian vektor ya. Intinya gini ya. Kalau vektor itu miring seperti ini, miring berarti tidak ada di dalam sumbu X maupun sumbu Y, maka vektor tersebut bisa diuraikan. Simpelnya, nanti kalau vektor tersebut membentuk sudut alfa misalkan terhadap sumbu X, maka F punya komponen penguraian yaitu Fx dan Fy. Fx nilainya F cos alfa, Fy nilainya F sin alfa ya. Oke, catat ini dulu aja. Jadi penguraian vektor itu akan menghasilkan vektor satuan yang ada di sumbu ya. Kalau Fy di sumbu Y, Fx di sumbu X ya, berupa garis lagi ya. Ini nggak kelihatan kayak ada garis. Oke, kita ke gambar ini misalkan lihat F3. F3 15 Newton itu kan miring alias membentuk 53 derajat terhadap sumbu X negatif. Kalau kita uraikan, maka ada yang namanya F3Y, nanti nilainya F3 sin 53, sama ada yang namanya F3X, nilainya F3 cos 53 ya. Dapat dari mana sih kosin? Simpelnya sih kalau di sumbu X kalau ditarik ke sumbu X nanti dikali cos, kalau ditarik ke sumbu Y dikali sin. Tapi itu juga kudu hati-hati sih, bukan patokan banget ya. Kalau mau cari aman, tolong pahami ini ya. Balik ke konsep trigonometri yang tadi. Sin cos tan itu adalah suatu perbandingan dari sisi segitiga. Kita sebut sin itu depan bagi miring, cos itu samping bagi miring, tangan itu depan bagi samping. Kalau ngapalin gini, sin demi, cos sami, tan desa gitu ya. Jadi kayak bahasa Jepang wede. Intinya cos apa cos? Kalau kita lagi coba pengen tahu kenapa F3Y itu, F3X itu, F3X kenapa jadi F3 cos 53? Nih, kenapa jadi F3 cos 53? Kita ingat-ingat dulu, kosinus itu kalau sudutnya yang sebelah sini, sudut 53 berarti sebelah sini. Perhatikan segitiga ini. Perhatikan kursor segitiga yang saya bentuk. Ini segitiga, berarti ini sisi sudut 53-nya. Maka cos tadi perbandingannya adalah samping bagi miring. Berarti kalau sudutnya di sebelah sini, bagian sampingnya adalah ini yang garis biru. Garis biru itu namanya F3X, samping. Per miring. Garis miring itu namanya vektor F3 yang murni atau yang asalnya. Berarti samping bagi miring menghasilkan F3X per F3. Itu adalah perbandingan ketika kita mainan cos dari sudut 53. Jadi kalau kalian butuh F3X nilainya berapa, kali silang aja nih penyebutnya. F3 kali silang ke sini jadi F3 cos 53 ya. Makanya di sini ditulis nih F3 cos 53 derajat. Dan ini adalah F3X alias F3 yang diuraikan ke sumbu X seperti itu. Ya. Jadi intinya berlatih lagi penguraian vektor dengan jangan lupa ya latihan trigonometrinya ya gitu. Simpelnya gini deh. Kalau boleh mau simpelan ya. Kalau ada sudut mengapit, maka kalau misalkan dari vektor
ditarik ke sudutnya, ditarik ke arah sudutnya, maka itu dikali cos. Kalau ditarik menjauhi sudut yang tadi, berarti dikali sin. Itu kalau mau simple tapi taklid buta. Ya gitu, nggak ada dasar ya. Intinya kalau mau ditarik menuju sudutnya itu dikali cos, kalau ditarik menjauhi sudutnya dikali sin. Itu penguraian vektor ya. Oke, lanjut kita ke resultannya ya. Simpelnya dulu nih, saya kasih versi simpelnya ya. Ngeresultanin dua vektor itu cukup dengan rumus yang ini nih. Set F1 kuadrat F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 kali cos sudut antara F1 dan F2 nya. Nanti diakarin ya gitu. Ini sejenak kita lupakan dulu, ini buat nanti kalian kalau ya udah paham yang atas lah, kita nanti bahas yang bawah ya. Intinya sih ini selisih, bedanya cuma di sini, dan ini ada persamaan yang bisa dipakai menjadi perbandingan ya. Atau ini persamaan perbandingan yang bisa dipakai kalau nanti kalian buntu ngerjain soal dengan rumus ini ya. Tapi intinya kalau resultan dua vektor caranya yang mana? Nih caranya ini nih, akar dari dua vektor berarti ada F1 F2. Nanti dikuadratin masing-masing, terus dikaliin sama 2 sama dikaliin sama cosnya ya. Sudutnya sudut apa sih? Sudutnya tuh sudut antara F1 dan F2. Kalau lihat gambar ini, F1 sama F2 itu sudutnya yang ini nih. Set full ya. Sudut dari sini ke sana namanya alfa. Mohon maaf di sini jadi theta. Karena Indomaretnya cemburu ya. Jadi alfa ya nih harusnya ya. Iya. Next, kalau pengen ngeresultanin vektor yang lebih dari 2 gimana dong? Intinya rumusnya langsung yang ini nih. Totalin semua vektor yang ada di X dikuadratin sama totalin semua vektor yang ada di sumbu Y dikuadratin. Nah, total vektor ini mau gak mau nanti bakal main proyeksi. Coba lihat, F1 itu kan miring. Kalau miring berarti dia nggak ada di X, nggak ada di Y dong. Maka si F1 harus ditarik ke X, F3 juga harus ditarik ke X, F2 juga harus ditarik ke X. Makanya nanti di Fx itu ada F1 cos theta, F2 cos theta, F3 cos theta. Ya, sama tadi yang taklid buta saya katanya kalau mau kalau mau dijadiin X dikali cos. Makanya di X nih cos semua nih ya. Yang ke Y atau total vektor-vektor yang ada di Y berarti nanti dikali sin. F1 punya Y, F3 juga punya Y, F2 juga punya Y, nanti dikali. Jangan lupa aturan bahwasanya, coba lihat F2 kalau ditarik ke Y nanti kan arahnya ke bawah, maka F2 tuh nanti negatif, tuh lihat negatif. F3 arahnya nanti kalau mau dibikin ke X itu set adanya ke kiri arahnya, maka dia jadi negatif, seperti itu ya. Nah ini resultan hasilnya nanti kita coba aja ke soal ya. Kita yang dua vektor dulu, yang easy-easyan ya, yang easy. Auto ngedip 5 detik dapat jawaban. Harusnya kayak gitu kalau udah bisa. Ada dua gaya, masing-masing 20 Newton. Pada baik nilainya sama aja 20 ya. 20 dan 20. Makanya di sini tulisnya 20 dan 20. Sudutnya katanya 120. Nah, awas tadi saya bilang sudut yang di rumus ini adalah sudut apit ya antara vektor yang dimaksud. Kan dua vektor, berarti ya sudut antara dua vektor itu. Makanya di sini ada kata-kata katanya mengapit sudut 120. Ya udah 120-nya masukin sini aja langsung. Cos 120 lihat tabel atau pakai nalar dapat min setengah ya. Atau kalkulator deh kalau misalkan pasrah ya. Ya udah, karena dia cuma mainan resultan dari dua vektor, aplikasiin ke rumus ini dapat jawaban 20 Newton ya. Bayangin 20 ditambah 20 jadi 20, yaitu aturan vektor ya. Kan nilainya masih masuk range antara selisih dan jumlah ya. Next, kita yang lebih mikir lah ya, masih ngejumlahin dua vektor. Tapi sekarang saya mau ngasih tahu, ngejumlahin dua vektor nggak mesti pakai rumus yang ini ya. Siapa tahu pakai rumus ini nggak bisa. Coba, ini rumus butuh sudut antara F1 dan F2. Lihat deh gambar ini di soal, ada nggak sudut antara vektor A sama vektor B? Nggak dikasih tahu. Makanya kita bisa pakai rumus tetangga, yaitu rumus buat lebih dari dua vektor. Makanya mau nggak mau kita kumpulin vektor di X siapa aja, vektor di Y siapa aja, baru kuadrat terus diakarin ya. Nih uraiannya ya. Jadi A kan miring, maka harus dicari AX-nya berapa, B miring, harus dicari BX-nya berapa. Nah kalau soal begini nyarinya nggak perlu dikali sin cos kayak tadi ya, tapi cukup ngitung petak. Lihat deh pucuknya A itu diproyeksikan nyampe sini, maka AX 2 petak.
pucuknya B nyampe sini, kita proyeksikan ke sumbu X, maka nyampe sebelah sini BX kehitung deh jadi 4 petak. Jadi BX itu 4, AX itu 2. Dengan yang sama pula AY sama BY itu ketemu 4 sama 4. Karena 4 petak sih, 1, 2, 3, 4. Udah deh, jumlahin semua yang di X 6, semua yang di 8. Nah, sigma Fx sigma Fy nya dimasukin ke rumus. Jadilah 6 kuadrat tambah 8 kuadrat nilainya 10 ya, gitu. Oke, sekarang ke contoh soal yang nyari resultan yang lebih dari 2 vektor ya. Ceritanya gini, ada 3 vektor, masing-masing udah ada angkanya, ada sudutnya, dan ada 1 vektor yang udah ada di sumbu Y, tapi sumbu Y negatif. Ada 2 pertanyaan, resultannya berapa, sama arahnya terhadap sumbu X itu berapa sih? Arah di sini nanti dia minta sudut ya maksudnya ya gitu. Oke, langsung aja kita uraikan pertama kali, karena kita nanti mau pakai rumus yang butuh total gaya di total vektor di X sama total vektor di Y. Untuk bisa tahu total di X dan di Y, makanya gaya yang miring-miring harus diuraikan. F1 harus tahu F1X nya berapa, F1Y nya berapa. Nih proyeksinya di panah yang pink ya. Terus F3 maka harus tahu F3Y nya berapa dan F3X nya berapa ya. Dan ini masih pakai cara yang tadi taklid ya. Cara langsungan, kalau di sumbu X pokoknya dikali cos, ke sumbu Y pokoknya dikali sin ya. Kalau masih kadar sama perbandingan ya. Oke, sederhanakan dulu deh yang miring-miringnya biar nggak ganggu, biar nggak terlalu ruwet. Maka kita udah punya semua yang ada di X dan semua yang ada di Y. Nih yang Y ternyata ke atas 2, nanti dikurangin sama yang ke bawah nih ya. Yang di sumbu X itu cuma 2, kanan kurang kiri doang. Oke, nanti bakal kita hitung seperti ini yang X ya. F1 cos 37 dikurang F3 cos 53. F1 nya nilainya berapa? Nih ada di soal 10. F3 nya nilainya 15. Cos 37 itu katanya 4/5 kata tabel ya. Cos 53 nya 3/5. Hitung biasa dapat min 1. Fy nya begitu juga. Saya mau menegaskan aja nih, F2 nggak usah dikali sin, nggak usah dikali cos, karena memang dia nggak perlu diproyeksikan atau diuraikan, karena dia udah terletak di sumbu, yaitu sumbu Y negatif, makanya dia negatif dan adanya di Y gitu ya. Ini hasilnya min 7. Nah ya udah, min 1 nya masukin sini, min 7 nya masukin sini, berarti kan min 1 kuadrat 1, min 7 kuadrat 49, jadinya akar 50. Masih easy sih sebenarnya ya. Dan jujur bukannya sok-sokan punten, ini standarisasi kalian kalau udah bisa, harusnya bisa dikerjain secara mikir di otak aja, nggak usah dikotret ya, karena ini masih angka-angka enak. Nah sekarang arah ya. Arah itu rumusnya ini nih, tadi udah ada sih di rangkuman sebelumnya. Rumusnya itu nanti tetanya dicari dari tangan teta sama dengan total vektor di Y per total vektor di X. Jadi nanti ketemu min 7 per min 1 itu 7. Nah 7 itu masih nilai dari tangan teta. Kalau saya pengen nilai tangannya, maka harus dikasih operator Arcus, artinya inverse ya, atau kebalikan operasi dari tangan. Yang hasilnya 7 itu sudut berapa? Sudut 81,87 derajat. Arcus tangan ini pekerjaan kalkulator santai aja, nggak perlu diapalin karena eman ya. Buat ngapalin Quran aja otaknya ya. Kalau ngapalin kayak gini sih nggak penting, pakai kalkulator aja ya, yang Arcus-Arcusan. Oke, next. Poin terakhir, perkalian vektor. Yang sampai saat ini udah pusing, nggak apa-apa, ini perkalian vektor bisa dilupakan dulu karena ini anaknya jarang banget keluar ya di soal ya, di rumah aja. Oke, intinya sih perkalian vektor tuh ketika kita ngaliin 6 sama 8 itu belum berarti 48, simpelnya seperti itu. Karena ada aturannya kalau secara vektor ya. Nah, peraturannya juga gini. Ada aturan perkalian silang sama perkalian titik, dot product atau cross product. Intinya nanti ini aplikasinya di rumus-rumus fisika. Ada yang rumus fisika itu kalinya itu dalam versi cross, ada yang versi dot gitu. Nah intinya contoh, saya punya vektor A X1 Y1 Z1, vektor B X2 Y2 Z2. Maka kalau A dikali B secara cross alias A cross B, nanti pola perkaliannya seperti ini ya. Saya nggak terangin biar kalian amatin aja. Nanti jadinya intinya X1 dikali, kalian nyari vektor satuan sumbu Y dulu, sumbu X dulu. Sumbu X nanti ada lambang I-nya. I itu adalah lambang vektor satuan. Karena memang ini ada tiga dimensi ya, vektor satuan di sumbu X, sumbu Y sama sumbu Z.
Kalau pengen nyari sumbu I, maka nanti yang andil itu adalah sumbu Y dan Z-nya aja. Karena X sama X-nya nanti hasilnya 0 ya. Artinya nanti Y1 kali Z2 dan Y2 dikali Z1. Terus minus ya. Pokoknya pantengin ini, maka kalian bakal dapat polanya untuk perkalian cross ya. Oke. Nanti hasil perkalian cross mah bentuk akhirnya masih vektor. Tapi kalau perkalian titik, hasil terakhir ya bukan vektor dan langsung bisa ditambah. Karena ini nanti hasilnya skalar, ini hasilnya skalar, ini hasilnya skalar. Skalar mah boleh ditambah-tambah. Misalkan ini hasil kalinya 6, ini 8, ini 6, 6 tambah 8 14, 14 tambah 6 20. Hasilnya 20 tok ya. Kalau yang ini, yang sebelah sini hasilnya misalkan 6. Yang ini misalkan hasilnya 8, yang ini hasilnya 6. Berarti nggak boleh ditambah. Hanya boleh ditulis jadinya 6I tambah 8J tambah 6K gitu. Karena ini masih punya masih punya notasi yang menunjukkan arah. 6 di sumbu X, 8 di sumbu Y, 6 di sumbu Z ya gitu. Oke. Yang ngerasa masih puyeng, kalian perlu literatur yang lebih banyak dan contoh soal serta pembahasan yang lebih banyak. Tapi boleh dibilang kalau saran saya, kalian fokusin dulu belajarnya di tentang resultan, karena itu yang sering banget ditanya di soal-soal ya. Standar soal-soalnya juga banyak di soal tentang resultan. Yang intinya mah cuma ada 2 rumus, yaitu resultan vektor untuk yang 2 vektor sama resultan vektor untuk yang lebih dari 2 vektor. Bisa 3, 4, 5 dan banyak pokoknya mah gitu ya. Oke. Terima kasih, bahasnya segini dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.